Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lanjutkan ya, sebab kejahatan yang disebabkan oleh masyarakat. Jadi selain lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, masyarakat juga bisa sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Masyarakat yang bagaimana yang menyebabkan terjadinya kejahatan? Ya, ada beberapa lingkungan masyarakat yang rawan banget sehingga menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Yang pertama adalah tempat-tempat hiburan. Ya, tempat hiburan yang dibuka hingga larut malam seperti karaoke, warung kopi, kafe dan sebagainya. Ya, kenapa tempat-tempat ini rawan kejahatan? Ya, karena pada malam hari itu kalau orang baik-baik mestinya ya istirahat setelah seharian kerja. Tetapi kalau misalnya dia itu bukan orang baik, dia tidak mau istirahat dengan keluarganya, malah dia mencari hiburan sendiri misalnya karena uangnya banyak, pergi karaoke. Nah, di karaoke ya itu di situ tempatnya sangat-sangat menawan ya. Ya, ada penyanyi, ada musik, ada lampu yang temaram, ada hiburan-hiburan minuman dan sebagainya ya. Nah, ini kalau dibuka sampai malam, pertama hanya ingin beristirahat saja, lama-lama akan menjadi rawan kejahatan. Kejahatan apa kira-kira yang ada di karaoke? Ya, kemudian di kafe-kafe juga demikian. Dipikirkan kira-kira kejahatan apa yang rawan terjadi di tempat hiburan seperti karaoke. Ya, kemudian kafe-kafe yang dibuka sampai malam hari. Ya, kira-kira kejahatan apa nanti boleh diberitahu lewat WA group. Kemudian banyaknya pengangguran. Pengangguran yang ada di masyarakat ini juga rawan karena mereka sebenarnya membutuhkan uang untuk biaya hidupnya, tapi karena tidak bekerja, kemudian kebutuhan makan, kebutuhan yang paling primer untuk sehari-hari itu tidak terpenuhi, maka di sini akhirnya mereka kecenderungan menggunakan jalan pintas ya, misalnya menjamret, mencuri dan lain-lain. Kemudian anak-anak putus sekolah atau anak-anak jalanan ini ya, kalau tidak diorganisir begitu oleh pemerintah, mereka akhirnya ada yang ngamen dan lain-lain. Nanti uangnya itu kalau untuk kebutuhan sehari-hari atau diberikan orang tuanya masih nggak apa-apa, tapi karena ada rawan kejahatan lain di antara teman-temannya misalnya, maka ini juga bisa rawan kenakalan remaja ya anak-anak ini. Tapi sekarang Ibu pernah mengadakan kunjungan ketika pengabdian masyarakat itu ada sanggar yang membina anak-anak ini ya, dari dinas sosial juga ada. Ibu waktu pengabdian masyarakat ada ke Sanggar Alang-Alang di Surabaya ya, itu anak-anak ini dibina dan mereka ternyata punya potensi yang bagus ya. Ada yang senang musik, ada yang senang lukis, ada yang senang drama dan lain-lain diarahkan. Kemudian dinas sosial itu ada kampung anak negeri ya, pernah di situ sama mahasiswa membina dengan penyuluhan hukum, kemudian mengadakan kegiatan dengan anak-anak yang di situ seperti bermain bersama dan lain-lain ya. Kemudian masyarakat yang menyebabkan rawan kejahatan itu misalnya lokasi WTS ya, wanita tunasusila. Kalau dulu ada Gang Doli gitu ya, yang sekarang ditutup dan jadi kampung binaan ya, yang diarahkan untuk menjadi bagus. Atau di jalan-jalan, kalau dulu di Surabaya ada Jalan Diponegoro, kebetulan karena berada hukum pidana ya, jadi
masalah-masalah ini diharap yang mendengar itu dengan pemahaman yang dewasa. Ya, jadi ini termasuk patologi sosial. Penyakit masyarakat itu tidak bisa diberantas, hilang sama sekali. Bisanya dicegah dan terkurangi. Namanya penyakit masyarakat ya. Dalam kehidupan itu baik dan buruk itu warnanya, seperti malam hari dan pagi hari, perempuan dan laki-laki, dan sebagainya. Kemudian bacaan atau tontonan yang bersifat pornografi ini juga menyebabkan orang-orang melakukan kejahatan kesusilaan ya. Untuk hal ini karena sering nonton akhirnya sering praktekkan. Kalau sudah berkeluarga nggak apa-apa sih. Kalau yang belum ini ya akhirnya mereka melakukan pemerkosaan dan lain-lain. Kemudian pencemaran lingkungan. Ya, ini juga bisa menyebabkan lingkungan menjadi tidak baik, limbah-limbah industri. Ya, ini juga kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan lingkungan yang tidak bersih, tidak sehat. Kemudian adanya tindakan kekerasan di keluarga-keluarga itu juga menyebabkan adanya kejahatan, misalnya KDRT, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Ya, saya kira itu adalah penyebab kejahatan secara umum yang disebabkan oleh masyarakat. Bagaimana? Sudah jelas? Ya. Kalau ada pertanyaan boleh lewat Alaning atau ya aku. Ya, terima kasih.